Waalaikumsalam, Bika. Eh, saya lihat Pak Rendik ini terlihat pucat ya, sepertinya juga tidak bersemangat. Ada Iya, permasalahan apa nggih Pak nggih? Mungkin saya bisa membantu memberikan solusi. iya Bu. Jadi ini tadi kan ada jam untuk pembinaan wali Dan kelas. Bu Eka jangan lupa di ini ya. Terus saya coba masuk ke kelasnya anak-anak, memberikan pendampingan, kemudian menyampaikan pesan-pesan yang dititipkan dari sekolah melalui wali kelas begitu. Nah, di sini kok saya ngerasa anak saya di kelas 11.3 ya Bu Vika, itu kok solidaritasnya kurang Bu, kekeluarganya kok kurang, jadi kelas itu terasa sepi gitu, tidak saling tegur sapa antar siswa di kelas 11.3. Jadi saya tuh kayak bingung mau diapain anak-anak ini biar kekeluargaannya bisa terbentuk, keakrabannya bisa terjalin dengan baik. Jadi saya agak bingung ya tuh mikir mau diapakan anak-anaknya ini. Oke. Kira-kira hal baik apa yang sudah pernah Pak Rendik lakukan untuk sebagai upaya Pak Rendik untuk membuat kelas tersebut agar bisa menjadi lebih kompak? Kalau saya Bu, itu di kelas alhamdulillah sudah membentuk pengurus kelas. Jadi sudah ada ketua, sekretaris, bendahara, juga pengurus 7K. Pembagiannya juga sudah saya lakukan dengan musyawarah sih Bu. Pertama saya pilih dulu ketua kelas juga dipilih berdasarkan musyawarah begitu. Jadi sudah merupakan kesepakatan bersama. Artinya saya percaya bahwa ketua kelasnya sudah bakal disupport nantinya oleh masing-masing siswa begitu. Namun kok sampai hari ini sih saya melihat itu anak-anak belum kelihatan raket begitu. Kira-kira Pak, ada cara lain atau tidak ya Pak ya, selain cara untuk membentuk pengurus kelas yang sudah dilakukan oleh Pak Rendik? Apakah Pak Rendik punya cara lainnya lagi yang bisa Pak Rendik lakukan selain membentuk pengurus kelas yang menurutnya Pak Rendik itu sudah solid, sudah kompak, tapi tetap masih belum bisa solid dan kompak? Ada cara lain atau tidak Pak selain cara tersebut? Mungkin apa saya perlu itu ya Bu, menanyakan ya ke wali kelas di jenjang sebelumnya yang kelas 10. Kebetulan anak-anak di kelas 11.3 ini kan gabungan dari beberapa kelas di kelas 10. Jadi kelas 10 yang naik ke kelas 11 itu diajak Bu, sesuai dengan peminatan masing-masing. Jadi di kelas saya itu ada anak kelas 10.1, kelas 10.2 sampai dengan kelas 10.9 Bu, campur. Jadi saya perlu coba komunikasi nih Bu ya ke wali kelas jenjang sebelumnya. Ya, kalau saran saya alternatif yang sudah disampaikan oleh Pak Rendik itu bisa dicoba Pak. Jadi bisa menghubungi wali kelasnya untuk mengetahui terkait dengan anak-anak tersebut. Oh iya ya. Terus selain itu, apakah ada hal lain juga yang selain membentuk pengurus kelas, menyampaikan ke wali kelas, apakah ada hal lain juga Pak yang bisa dilakukan oleh Pak Rendik? Apa ya Bu? Apa ini aja ya? Mungkin saya coba bermusyawarah dengan anak-anak untuk ini. Apa kayak ngumpul bareng gitu tak Bu? Mungkin ada forum kebersamaan yang ya dihadiri teman-teman begitu buat saling kenal satu dengan yang lain biar bisa terbentuk keakraban atau kekeluargaan di kelas 11.3 itu tadi ya. Soalnya belum pernah Ibu anak-anak ini saya ajak kumpul bareng, memang belum pernah. Oh, yeah. Wah, ide yang bagus itu Pak Rendik. Kira-kira sistem teknisnya seperti apa ya Pak ya yang akan Pak Rendik lakukan? Apa ya? Mungkin kalau melihat dari waktu sih Bu, ini kan dalam beberapa minggu ke depan, 2-3 minggu ke depan, itu di sekolah mau ada perayaan HUT Bu, HUT SMA 6 gitu. Di masing-masing kelas itu diminta untuk memberikan satu buah tampilan.
Nah ini kan kalau anak-anak tidak kompak kan juga susah, nanti tampilannya juga tidak baik, tidak bagus nanti. Jadi mungkin saya perlu ngajak anak-anak kumpul, terus membahas ini ya, persiapan tampilan kelas untuk acara HUT di sekolah mungkin Bu ya. Oh, okay. Berarti kumpul-kumpulnya itu tujuan dari perkumpulan itu untuk membahas pentas seni apa nggih Pak Nggih yang akan ditampilkan di acara HUT-nya SMA 6. Ide yang bagus itu Pak Rendik. Terus iya, Bu. Selain terus kumpul-kumpulnya itu bagaimana nggih Pak Nggih agar anak-anak itu menurutnya Pak Rendik ya, bagaimana caranya ya agar anak-anak itu mau berkumpul bersama. Ini Pak Rendik juga mengadakan perkumpulan ini pada setelah jam selesai KBM nggih Pak Nggih? Iya Bu. Setelah pulang sekolah. Jadi kalau misalnya ketemunya anak-anak itu di sekolah kan jamnya terbatas Bu. Anak-anak kan full pelajaran mulai jam pertama sampai dengan jam ke-10. Terus jam 3 pulang, habis itu ada yang les macam-macam. Berarti saya tak coba komunikasi, mungkin ini pengantar dengan anak-anak di kelas, nyari waktu luangnya kapan, mungkin apa hari Jumat yang rata-rata free, atau mungkin di hari Sabtu mulai pagi karena kan Sabtu libur sekolahnya. Nanti saya coba komunikasi sama anak-anak, terus apa sekalian minta support orang tua aja Bu ya. Oh nah, iya itu bagus itu Pak. Ada orang tua yang support, mungkin memfasilitasi tempat atau memfasilitasi yang lain. Jadi biar pembahasannya itu mengalirnya enak Bu. Soalnya kalau membahas yang beginian di sekolah kadang idenya anak-anak itu tidak muncul. Okay. Nah kalau membahasnya mungkin apa di mana sambil ngumpul, sambil mungkin ada ya nyemil-nyemil bareng, itu lebih santai, idenya biasanya muncul anak-anak. Iya, menurut saya keren sekali yang akan dilakukan oleh Pak Rendik ini. Berarti rencananya juga akan melibatkan orang tua nggih Pak nggih dalam hal dukungan biar orang tua juga mengizinkan, karena kan kegiatannya dilaksanakan pada saat pulang sekolah dan dukungan yang lainnya. Kira-kira nggih Pak Rendik nggih, apakah ini bisa berjalan efektif nggih Pak nggih? Kadangkala itu anak-anak itu setelah pulang sekolah itu ada yang ikut ekstrakurikuler atau ada yang sudah bekerja sepulang sekolah. Itu bagaimana nih caranya Pak Rendik untuk menyamakan persepsinya anak-anak agar mereka bisa mau hadir kumpul-kumpul barengnya itu? Ya mungkin alternatif yang akan saya coba pertama adalah ini Bu, ngajak kumpulnya di hari Sabtu aja. Kalau mungkin sepulang sekolah itu kan ada yang les, ekskul, macam-macam. Tapi di hari Sabtu sepertinya relatif luang buat anak-anak. Mungkin acaranya sama keluarga, keluar kota atau mungkin ke mall gitu-gitu ya. Jadi saya akan coba menyampaikan ke anak-anak dulu rencana saya di hari Sabtu untuk ngajak kumpul begitu. Terus sama ini saya tak coba juga ngomong ke Korlas Bu. Kebetulan di grup orang tua itu ada yang namanya Korlas, koordinator kelas. Nah, biasanya ya yang menjadi Korlas ini untuk diajak komunikasi itu mudah bukan. Mungkin dari saya komunikasi ke Korlas nanti akan ada solusi mungkin dari beliaunya, dari Korlas, baik terkait tempat mungkin atau fasilitas dan seterusnya yang sekiranya anak-anak bisa tergerak untuk hadir di pertemuan sama teman-teman sekelasnya nanti. Terus kalau toh misal ada yang berhalangan di hari Sabtu, mungkin ada kegiatan dengan keluarga yang nggak bisa ditinggal, ya nggak apa-apa. Yang penting mayoritas teman-teman yang lain hadir, jadi nanti bisa dibantu diwakilkan penyampaian informasinya. Itu nggak sih Bu? Ya betul, berarti ini rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Rendik ini banyak sekali nih Pak G. Dari mulai mengajak anak-anak untuk kumpul-kumpul bareng di hari Sabtu dan juga melibatkan orang tua, terus membentuk pengurus kelas yang solid dan lain-lain semuanya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Rendik. Saya setuju. Selanjutnya komitmen apa yang akan dilakukan oleh Pak Rendik untuk selanjutnya? Mungkin dalam waktu dekat akan menambah intensitas Bu untuk koordinasi atau ketemu dengan anak-anak
mengingatkan untuk persiapan HUT itu tidak cukup untuk satu kali ketemu saja, mungkin hari Sabtu ketemu, terus nanti di hari Selasa ketemu lagi untuk menyiapkan perintilan-perintilan untuk tampilannya anak-anak loh Bu. Kan tampilannya biasanya itu ada kayak menyanyi, terus ada choreo dance kayak gitu-gitu. Kan tentu perlu menyiapkan properti-properti. Nah itu kalau nggak dicicil juga susah. Jadi mungkin Sabtunya ketemu, Selasa nanti nyicil sambil jalan. Kalau yang bisa hadir, alhamdulillah. Yang nggak bisa mungkin les atau yang lain, ya nggak apa-apa. Gitu. Artinya progresnya tetap jalan. Setidaknya di hari H waktu HUT nanti itu kelas 11-3 udah lebih solid sama bisa memberikan tampilan yang menghibur untuk audiens gitu. Ya, luar biasa Pak Rendik. Ini berarti rencana kedepannya Pak Rendik akan berupaya untuk mewujudkan komitmen yang sudah Pak Rendik sampaikan tadi ya. Dan siapa nggih Pak nggih yang akan membantu Pak Rendik untuk melaksanakan komitmen tersebut? Yang pertama mungkin jelas ketua kelas Bu ya, sama pengurus inti. Jadi ketua, ada sekretaris, terus ya bendahara juga yang megang uangnya anak-anak dalam bendahara, terus sama koras Bu. Insya Allah nanti saya yakin kalau pengurus inti kelasnya sudah solid duluan, 4 orang itu ditambah support dari korlas orang tua, wali murid, harapannya sih, dan saya yakin anak-anak nanti bakal bisa lebih akrab dan solid. Luar biasa, saya percaya dengan cara ini, saya yakin dengan cara ini murid-muridnya Pak Rendik di kelas 11 itu bisa lebih solid lagi. Yang penting Pak Rendik komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah Pak Rendik sampaikan tadi. Semangat terus Pak Rendik. Ya, makasih Bu Dika. Alhamdulillah. Ini sekarang dari apa Bu? Hari Rabu ya sekarang. Nanti mungkin besok Kamis, Jumat saya coba koordinasi sama anak-anak di kelas. Sabtu target saya sudah bisa terlaksana, mudah-mudahan untuk koordinasi kumpul sama anak-anak dulu. Ya, mungkin untuk tindak lanjut atau di jangka yang lebih panjang Bu, saya akan coba merutinkan mungkin sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali itu ketemu di mana, di salah satu rumah wali murid, ya sekedar duduk bareng. Oke, benar Pak Rendik, itu adalah salah satu cara yang efektif untuk bisa membuat kelas itu bisa menjadi lebih solid lagi. Yang penting kuncinya itu adalah komitmen konsisten, itu dilakukan terus-menerus Pak. Ya, betul Bu Tika. Oke deh, baik Bu. Makasih Bu ya. Saya sudah ya agak lega sekarang, sudah ibarat jalan itu sudah kayak lebih enteng deh Bu daripada yang tadi. Atas Jadi ini kan Pak bantuan. Rendik sudah bisa menemukan caranya sendiri nggih Pak nggih? Iya, insya Allah Bu. Saya akan coba menerapkannya sama anak-anak nanti di sekolah. Makasih loh Bu Tika, udah meluangkan waktunya, udah berkenan mendengarkan keluh kesah saya Bu Tika. Makasih juga udah disupport untuk saya bisa mendampingi anak-anak dengan lebih baik. Semangat, bismillahirrahmanirrahim, semoga dimudahkan Allah ya Pak nggih segala jadi praktek baiknya Pak Rendik. Amin. Di kelas biar anak-anak bisa semakin solid, kompak, rukun, karena itu kuncinya Pak. Kalau anak-anak solid, kompak, dan rukun itu kelas itu akan menjadi nyaman, anak-anak akan menjadi lebih betah belajarnya. Intinya harus saling mengenal dulu anak-anak. Ya, betul Bu Tika. Makasih banyak ya Bu. Bu, ini kebetulan saya mau ada jam mengajar habis ini. Saya tak izin pamit dulu ya. Iya Pak. Oke, makasih Bu Tika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Rendik. Waalaikumsalam. Silakan Bu Tika, silakan duduk. Apakah Pak Rendik ada waktu luang ya Pak nggih? Karena saya ingin menyampaikan keluh kesah saya, permasalahan saya di dalam kelas. Apakah Pak Rendik ada waktu luang dan bersedia untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi? Iya, gimana? Silakan duduk dulu Bu Tika. Kebetulan saya juga
ada waktu luang tapi tidak lama Bu, sekitar 15-20 menitan ini. Gimana Bu? Coba-coba apa yang Iya. bisa Bu Vika ceritakan? Kok kelihatannya wajahnya lemes banget gitu? Oke. Iya Pak, saya ini sedih Pak karena anak-anak saya di kelas 10 TPM 2 ini motivasi belajarnya rendah Pak. Mereka menganggap bahwa pelajaran saya ini, pelajaran PPKN ini bukan pelajaran yang penting karena ini kan anak-anak di SMK nih Pak Anggi, sehingga mereka menganggap bahwa pelajaran praktek itu adalah pelajaran yang penting, sehingga kadangkala mereka itu ketika pembelajaran itu tidur, ada yang main HP, main game, sehingga pada saat saya mengadakan ulangan harian, hasil nilainya anak-anak itu banyak yang di bawah KKM, banyak yang nilainya di bawah 70. Padahal menurut saya soal yang saya berikan ini soal yang sangat mudah, Pak. Oke, baik Vika. Di sekolahnya Bu Vika untuk kelas 10 sendiri tuh apakah ada pengelompokan Bu? Mungkin 10 TPM 2, 10 TPM 1 itu merupakan kelas unggulan atau apa begitu Bu Vika? Oke, kalau di sekolah saya di SMKN 2 ini tidak ada pengelompokan Pak. Jadi anak-anak sesuai dengan hanya dikelompokkan nama-namanya saja. Tidak ada pengelompokan khusus untuk mungkin yang TPM 1 itu maksudnya Pak Rendik anak-anak unggulan, TPM 2 ini anak-anak kategori biasa dan TPM 3 itu kategori rendah. Jadi tidak ada seperti itu Pak. Kalau di sekolah saya ini rata. Jadi TPM 1, TPM 2, TPM 3 ini anak-anak level tingkatan belajarnya ini sama, tidak ada pengelompokan. Oh gitu ya, berarti kondisi kelasnya bisa dikatakan heterogen begitu Bu ya. Tentu di sebuah kelas itu pasti ada anak dengan kemampuan tinggi, menengah, dan seterusnya. Kalau boleh tahu Bu Vika, selain Bu Vika, rekan guru yang lain yang mengajar di kelas 10 TPM 2 itu respon anak-anaknya gimana Bu? Misal waktu pelajaran bahasa Inggris atau mungkin waktu pelajaran olahraga juga atau matematika sebagai pembanding mungkin Bu sudah coba Bu Vika ngobrol dengan Bapak Ibu guru yang ngajar di kelas tersebut 10 TPM 2? Saya juga pernah curhat nih Pak guru bahasa Inggris, guru matematika, dan guru bahasa Indonesia di kelas tersebut memang tingkat motivasi belajarnya itu rendah Pak. Jadi kalau anak-anak itu tidak dimotivasi, tidak dibimbing, itu mereka tidak semangat belajarnya. Jadi memang saya juga sudah menanyakan ke beberapa guru. Saya pikir itu hanya di pelajaran saya saja, nggih Pak nggih. Ternyata setelah saya menanyakan ke 3 pelajaran lainnya, ternyata katanya guru-guru yang lain juga respon atau semangat belajarnya kelas itu memang rendah, Pak. Oh begitu ya Bu. Iya mungkin, Pak. Coba saya pengen tahu Bu Vika ketika menerapkan pembelajaran di kelas 10 TPM 2 itu metode pembelajarannya biasanya gimana Bu Vika? Kalau boleh saya tahu. Iya, kalau metode biasanya saya pakai memang metode pembelajaran yang masih konvensional nih Pak Anggi. Jadi pembelajaran yang saya pakai ini juga masih cenderung teacher learning. Jadi pembelajaran berpusat pada guru. Jadi saya masih dominan di kelas. Saya menggunakan metode ceramah sehingga anak-anak itu setelah saya terangkan, saya biasanya menerangkan selama 20 menit materi yang ada di LKS. Setelah itu anak-anak saya minta untuk mengerjakan LKS. Oke, baik Bu Vika. Ini kan kalau saya lihat tadi Vika menyampaikan kondisi anak-anak di kelas 10 TPM 2. Artinya anak-anak kelas 10 itu kan baru ini toh Bu, transisi dari anak SMP masuk ke SMA dengan lingkungan yang baru, terus juga adaptasi dengan teman-teman yang baru juga, Vika ya. Tentu mereka perlu untuk ada yang namanya proses. Bisa jadi anak-anak tadi ini mungkin semangat belajarnya belum terlihat baik begitu karena memang mereka masih mencari kenyamanan di kelas itu seperti apa, terus mungkin masih juga proses mencari teman-teman dekatnya mereka seperti apa yang bisa saling menyemangati dan belajar. Bu Vika sudah ini enggak
pernah mungkin sekali waktu menerapkan pembelajaran yang berbeda dari model pembelajaran yang biasanya kita lakukan dalam sehari-hari. Oh ya, kemarin itu saya mencoba Pak menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint. Terus saya juga menggunakan video, dan untuk penugasannya kan biasanya saya melaksanakan penugasan secara individu nih Pak G. Kemarin Ya. saya coba memberikan tugas anak-anak membuat proyek diorama secara berkelompok, dan hasilnya saya amati itu sepertinya anak-anak antusias Pak, dibandingkan dengan ketika saya menggunakan metode ceramah. Nah, itu bisa menjadi salah satu alternatif yang nantinya Bu Tika bisa lebih mantapkan begitu ketika mendampingi anak-anak belajar di kelas. Misal dengan membuat diorama tadi kan ada interaksi antara teman-teman di kelompoknya. Dari interaksi tersebut kan muncul motivasi tersendiri dari anak-anak, karena melalui proses diskusi kelompok, kemudian dengan membuat diorama, mereka bisa mengekspresikan ide-ide mereka yang tentu berbeda dengan ketika Bu Vika mengajar dengan metode ceramah, anak-anak hanya informasinya satu arah, mereka tidak diberi wadah untuk bisa berekspresi diri dan seterusnya. Bagus Bu Vika itu untuk proyek dioramanya Bu. Dan juga kemarin itu saya cerita nih Pak, pada saat pengelompokan siswa, ketika saya membentuk kelompok itu saya menggunakan aplikasi Spinner Pak. Jadi anak-anak Spinner, ya. Oke, jadi anak-anak itu pertamanya itu menyampaikan kepada saya, Bu, ini kelompoknya saya pilih sendiri ya Bu ya, saya ingin dengan teman-teman ini, tetapi saya mencoba memberikan penjelasan kepada anak-anak bahwa kita semua itu saudara, kita semua adalah teman, jadi nggak boleh yang namanya pilih-pilih teman. Akhirnya mereka sadar, mereka mengerti, akhirnya saya bentuk kelompoknya itu dengan menggunakan media Spinner Pak, jadi saya diacak, jadi, dan mereka mau dengan teman-temannya. Jadi teman-temannya yang ada di kelompok tersebut adalah teman-teman yang baru, sehingga mereka nggak cukup senang, karena kalau biasanya guru-guru yang lainnya itu ketika membentuk kelompok itu kan mungkin dengan mengurutkan nomor absen ya Pak G. Jadi kalau saya kemarin pakai Spinner itu sehingga anak-anak senang karena kelompoknya itu ya tidak itu saja Pak. Yes, luar biasa Bu Vika. Sebenarnya sudah menarik loh Bu desain pembelajaran yang panjenengan desain begitu ya, karena dengan menggunakan Spinner itu tadi yang sudah dilakukan Bu Vika sama anak-anak, itu proses pembentukan kelompoknya benar-benar acak Bu. Artinya akan muncul rasa kayak excited di anak-anak, wih aku kelompok berapa ya nanti, kan begitu, karena muncul namanya kan bergantian, dan itu juga menjadi surprise tersendiri bagi anak-anak. Itu juga menjadi bagian yang bisa membangkitkan semangat anak-anak dalam belajar Bu. Luar biasa Bu. Jadi Spinner nanti bisa sebagai alternatif ya Bu Vika ya. Oke, bagus. Dengan Spinner, dengan diorama begitu. Bu Vika udah coba ngobrol dengan ini mungkin Bu, dengan guru olahraga. Biasanya kan di antara beberapa mata pelajaran itu anak-anak itu suka Bu dengan pelajaran olahraga Bu, karena kan bisa lari-lari macam-macam gitu di luar kelas. Kalau guru TPM 2 ini sangat suka sekali dengan olahraga. Bahkan belum waktu pelajaran olahraga saja mereka sudah siap-siap untuk ganti baju. Berarti mungkin mayoritas kelas 10 TPM 2 bisa jadi anak dengan gaya belajar kinestetik berarti ini Bu. Enggak Pak. Oh gitu ya Pak ya, karena kalau kinestetik itu kan anak-anak yang tidak bisa diam ya Pak. Jadi belajarnya itu dengan bergerak ya Pak. Apakah seperti itu Pak? Betul Bu Vika. Mungkin dengan desain pembelajaran berikutnya Bu Vika bisa itu coba membuat model pembelajaran yang berbeda lagi Bu. Tidak lagi dengan diorama, tidak lagi dengan kelompok menggunakan Spinner, mungkin bisa diselingi permainan-permainan di luar kelas Bu mungkin. Ya, itu juga sempat terfikirkan Pak. Terima kasih Pak Rendik tadi sudah memberikan sedikit
gambaran ide dan rencananya karena anak-anak 10 TPM 2 ini kan anak-anak dengan gaya belajar kinestetik, rencananya saya akan membuat atau mengintegrasikan permainan tradisional dengan pembelajarannya itu di ruang terbuka, Pak, karena di SMK 2 ini kan banyak sekali ruang terbuka hijau, banyak sekali taman, sehingga rencananya saya akan mengajak mereka untuk pembelajaran di luar kelas. Jadi biar anak-anak mungkin juga jenuh ya Pak, karena dari mulai jam pertama, dari 6:30 sampai jam 3 itu mereka berada di dalam kelas, mereka duduk di situ terus dengan teman-teman itu terus, sehingga mereka mungkin timbul kebosanan. Oke, baik. Ini saya menemukan hal baru yang juga menarik ini berarti dari diskusi kita Bu Vika ya. Berarti di SMK 2 itu areanya cukup luas Bu ya, dan ada banyak ruang terbuka hijau begitu Bu? Iya, sangat luas sekali Pak. Ya. Banyak ruang terbuka hijau yang rencananya akan saya manfaatkan untuk pembelajaran di luar kelas. Oke. Untuk penggunaannya perlu ada izin khusus Bu ketika hendak menggunakan fasilitas-fasilitas atau sarana itu tadi? Ya, rencananya itu mungkin saya akan minta izin terlebih dahulu ya Pak dengan wali kelasnya, karena biar bagaimanapun tetap harus izin dengan wali kelas sebagai orang tua mereka di kelas, dan saya juga mungkin izin juga dengan guru di pelajaran selanjutnya, karena mungkin kalau pembelajaran di luar kelas dengan pelajaran saya PKN itu kan hanya 2 jam pelajaran, sehingga kalau sudah terlalu asik di luar kelas nantinya kadangkala itu biasanya keblabasan Pak, akhirnya makanya saya juga perlu izin dengan guru yang di setelah jam pelajaran saya. Jadi biar gurunya pada saat masuk di kelas ternyata siswa-siswanya tidak ada di dalam kelas, nanti kan juga malah jadi masalah baru. Oke, bagus Bu Vika. Artinya Bu Vika sudah bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekolah, termasuk apa yang perlu diperhatikan terkait mungkin teknis, koordinasi-koordinasi lebih lanjut mungkin dengan sesama guru, dengan wali kelas, pengkondisian siswa, bahkan sampai dengan orang tua mungkin juga ya. Oke, ya saya juga rencananya akan melibatkan orang tua Pak, untuk jadi kegiatan apa yang dilakukan oleh anak-anak itu saya sampaikan di grup orang tua, siapa tahu orang tua memberikan dukungan. Oke, luar biasa Bu Vika. Mungkin dengan Bu Vika share foto ketika pembelajaran berlangsung di ruang kelas, ada support dari orang tua, bisa jadi orang tuanya nanti memberikan sound atau speaker pengeras suara untuk memudahkan Bu Vika ketika pembelajaran di luar ruangan. Iya Pak. Iya. Oh iya. Gini Bu Vika. Kan oleh Pak Randy terkait dengan sound itu juga saya baru pikirkan Pak, mungkin saya nanti juga akan membawa sound kecil nih Pak ke taman untuk anak-anak itu menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu nasional bersama-sama di taman dengan gerakannya, itu kan juga seru ya Pak nggih. Mantap itu Bu Vika. Kalau saya jadi muridnya itu saya akan dengan semangat tentunya begitu. Nyanyi di luar kelas, kemudian ada koreo-koreo, anak-anak paling suka itu biasanya kalau sudah ada koreo-koreo begitu. Mantap, just juga. Berarti ada siap ini ya nanti untuk segera diterapkan di kelas sama anak-anak kita begitu? Iya Pak. Oke, mantap. Rencananya juga akan saya lakukan di kelas. Oke, siap. Berarti dengan penempatan ini kita sudah saya lihat cukup good prepare begitu, konsep-konsepnya sudah punya, jika tinggal action saja ya, karena konsepnya saya lihat sudah matang dari Bu Vika. Kemudian rencana tidak lanjutnya juga koordinasi dengan berbagai pihak terkait juga. Saya sudah lihat luar biasa rencana dari Bu Vika ini tadi. Terus mudah-mudahan Bu nanti dengan desain atau kemasan pembelajaran yang akan Bu Vika terapkan, nantinya motivasi anak-anak di kelas 10 TPM 2 itu bisa
bangkit begitu Bu ya. Iya, Super Pak. semangat belajarnya tinggi, harapannya nanti nilai anak-anak di kelas 10 TPM 2 juga bisa meningkat grafiknya begitu Bu Dika ya. Just bismillah Bu Dika. Mudah-mudahan nanti Terima kasih Pak Rendik Iya, sama-sama. atas Maaf ya, Bu ilmu Dika. saran yang diberikan. Ya, oke. Bu Dika, maaf ini barusan saya dipanggil sama kepala sekolah, ini mau ada koordinasi untuk kegiatan di sekolah. Kebetulan ini jadi panitia ini juga. Mohon maaf ya Bu Dika, ya mudah-mudahan dengan waktu yang singkat bisa membawa manfaat kebaikan untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak Rendik. Saya bisa menemukan solusi. Ternyata saya juga bisa menemukan solusi nih Pak Andi dari permasalahan yang saya hadapi sendiri. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Rendik atas bimbingannya sehingga saya bisa menemukan solusinya ini. Ya, sama-sama Bu Dika. Saya duluan ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Rendik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.